Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, berita duka kita saat ini banyak mendengar berita tentang gempa. Gempa di mana-mana ya, hari ini ada sudah 3 berita daerah gempa. Kemarin-kemarin banyak gempa dan segala macam. Pertanyaannya, bolehkah menghubungkan gempa bumi dengan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat dulu ya, memang wilayah kita adalah wilayah yang berada pada wilayah cincin api Pasifik ya. Maka ini banyak sekali gempa. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang tauhid ya, peristiwa yang dialami manusia seluruhnya adalah bagian dari kehendak Allah yang sudah tercatat seluruhnya di Lauhil Mahfud ya. Surat Al-Hadid ayat 22, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, wala fi anfusikum ya, illa melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Artinya apa? Gempa bumi ya tidak mempunyai status khusus, sama ya, nggak ada bedanya, sama. Kita mungkin mau gempa bumi, tersandung, jatuh, pegal-pegal, tertusuk duri, dan seterusnya, itu adalah atas izin Allah atau qadar. Dan sudah tercatat proses kejadiannya sebelum alam semesta tercipta atau disebut qadha ya. Ini ada dalam tauhid ya, yang harus kita yakini. Nah, apakah ada kaitannya antara gempa bumi dengan ulah manusia yang mungkin berbuat maksiat? Ya, jawabannya bisa jadi. Ya, kalau kita lihat di kejadian-kejadian sebelum umat Nabi Muhammad ya, sebelum kita, banyak sekali cara Allah mengingatkan hamba-hambanya atau manusia yang melakukan maksiat kemudian diberikan azab ya. Itu dalam kaum Nabi Lut ya, juga kaum-kaum yang terdahulu itu banyak sekali. Tapi pertanyaannya, apakah setiap bencana gempa bumi atau bencana alam lain itu langsung kita hukumi bahwa itu adalah teguran Allah, azab Allah? Jawabannya adalah tidak. Sama sekali tidak. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat dalam tadi aspek teologi atau tauhid, ya nggak ada yang khusus dalam hal bencana alam dari kejadian apapun. Ya, bila bicara soal teguran Tuhan, teguran Allah, maka dalam teks-teks agama Islam menegaskan bahwa semua hal bisa menjadi bentuk teguran. Ya, kalau Allah ingin menegur kita, ya mungkin sakit, rezeki yang sulit, gagal panen, kematian, ya itu bisa jadi. Bisa jadi bentuk berat untuk beribadah, itu teguran. Ya. Nah, kalau kemudian teguran yang tampak sebagai kenikmatan, ada juga kekayaan, sukses, umur panjang, tapi menghasilkan banyak maksiat malah, itu ya. Nah, ini teguran yang paling parah yang model-model gini, ya istidraj itu ya. Nah, maka jangan sampai kita gegabah, mudah-mudah memvonis bahwa korban gempa bumi adalah orang-orang yang mendapat azab atau teguran dari Allah, ya. Ya, ini hanya Allah yang tahu sebenarnya apa yang dibalik setiap kejadian ya. Tapi kita jangan sampai menuduh seperti itu. Misalnya, wah rumahmu ini retak, kamu pasti banyak maksiat. Ya orang pasti sakit hati lah. Maka kalau kita lihat kedudukannya malah kalau dalam kejadian-kejadian bencana alam itu ya tertimpa reruntuhan. Ya kalau gempa kan ada tertimpa reruntuhan, tenggelam misalnya banjir dan segala macam ya, atau tenggelam dalam setelah gempa itu tenggelam ya, terkubur ya. Itu malah justru mendapatkan pahala syahid ya. Nah, itu ada 5 ya, dalam hadis Bukhari Muslim, karena wabah ya, taun, mati karena penyakit perut, yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan ya, tadi terkubur itu tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah itu statusnya adalah mendapat pahala syahid. Maka kita harus membagi menjadi 2. Kalau kita yang kena musibah, maka ini adalah introspeksi untuk kita, jangan-jangan ini tegurannya Allah. Tapi kalau orang lain yang kena musibah, maka kita harus melihatnya itu sebagai sunatullah, fenomena alam ya, ada faktor-faktor natural ya yang ada, tapi jangan sampai membubuhkan atau memberi bumbu-bumbu aneka prasangka ya.
menyakitkan, tuduhan-tuduhan, wah maksiat nih, jangan ya, jangan sampai. Maka kita harus melihat kalau ini memang kita berada di kawasan rawan gempa, ya harus ada ikhtiar kita adalah rumah tahan gempa, kemudian pelatihan kepada masyarakat apabila terjadi bencana alam dan lain sebagainya, itu adalah ikhtiar-ikhtiar kita. Tapi jangan sampai ya kalau mereka kena, saudara kita kena musibah gempa, lalu kita tuduh itu teguran maksiat, jangan. Kalau kita yang kena, nah ini kita wah jangan-jangan saya ini banyak maksiat maka ditegur oleh Allah, itu boleh ya untuk kita. Tapi untuk orang lain ya kita tetap doakan mereka, anggap itu ya bencana alam biasa. Ya mudah-mudahan juga penggugur dosa mereka ya, seperti itu. Kita berhusnudzon lah, kita berhusnudzon. Jangan sampai kemudian wah ini gara-gara maksiat terus nuduh orang lain. Jangan ya. Maka para pemirsa itu ya, kita sekarang sedang rawan ya banyak gempa. Mudah-mudahan kita bisa terus berdoa semoga seluruh bangsa Indonesia selamat semuanya ya, yang sedang tertimpa musibah diberikan kelancaran ya, diberikan kesabaran, diberi pahala yang luar biasa, dihapuskan dosa-dosanya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.